Kata Yesus kepadanya, ya, percayalah kepadaku, hai ya, perempuan, saatnya ah, akan tiba bahwa ah, kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan ah, juga di Yerusalem. ah. Di mana? Cuak. Di mana? Mau menyembah di mana? Orang Iya, nggak boleh di Yerusalem. Ya di tempat yang tadi kita baca. iya betul Ustaz. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video dari Ustadz Kainama. Sepertinya kita tidak akan habis bahan membahas Ustadz Kainama. Semakin Ustadz Kainama ini berbicara, semakin banyak yang kita akan tanggapi. Setelah beberapa video sebelumnya, kita menanggapi pernyataan dia tentang kerinduan Raja Daud untuk naik haji. Dan kita sudah membantah pernyataan dia tersebut. Dan berdasarkan bacaan di dalam Mazmur tersebut, Ustadz Kainama tidak berhenti di kitab Mazmur. Ustadz Kainama langsung pindah ke Perjanjian Baru. Kali ini adalah Yohanes 4 ayat 21, seperti yang kita sudah sama-sama dengar tadi di awal video. Untuk memperkuat argumennya bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama sudah ada perintah ibadah haji, dan saat ini Ustadz Kainama pindah ke Perjanjian Baru, di mana dia melihat di dalam Yohanes 4 ayat 21 sepertinya mendukung pernyataan dia. Yohanes 4 ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Oke, kita tahu bersama bahwa ini adalah kisah pertemuan Yesus dengan wanita Samaria. Sebenarnya kalau kita lihat ayat ini justru bertentangan dengan iman dari Ustadz Kainama. Karena di sana dikatakan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Pertanyaan kita adalah, apakah Ustadz Kainama memanggil Allah sebagai Bapa? Jika demikian, akan bertentangan dengan surat Al-Ikhlas ayat 3. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kita baru saja membaca satu ayat yang dikutip oleh Ustadz Kainama. Kita belum membaca ayat-ayat yang lain, yang justru sangat bertentangan dengan iman dari Ustadz Kainama. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Pertanyaan lagi, apakah Ustadz Kainama mempercayai keselamatan datang dari bangsa Yahudi? Tidak berhenti di situ saja, mari kita baca Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Di ayat 23 ini juga sangat bertentangan dengan keyakinan Ustadz Kainama, karena di sini dikatakan penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita tahu bersama bahwa Ustadz Kainama tidak meyakini adanya Bapa, dan juga mereka tidak yakin bahwa Bapa atau Allah adalah roh, seperti yang ditegaskan di dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tidak heran Ustadz Kainama hanya mengutip Yohanes 4 ayat 21. Karena jika dia terus membaca perikop ini sampai selesai, justru akan menghancurkan apa yang dia yakini. Lalu pertanyaan kita adalah, di mana tempat yang dimaksudkan Yesus di Yohanes 4 ayat 21? Karena Yesus mengatakan bukan di Yerusalem dan bukan juga di gunung ini atau di Samaria. Jika teman-teman membaca Yohanes 4 ayat 23, sudah menjelaskan atau menjawab pernyataan Yesus tersebut, yaitu penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 21, Yesus tidak berbicara tentang tempat, tapi bagaimana cara penyembahan yang benar. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Kainama. Semoga tanggapan ini dapat menambah informasi teman-teman. Tetap bawakan dalam doa saudara-saudara kita Muslim, khususnya Ustadz Kainama, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama juga seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.